Saudara, puncak arus mudik diprediksi terjadi hari ini. Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik hari ini mencapai 12,1 juta orang. Apa saja yang harus diperhatikan pemudik terlebih di saat puncak arus mudik dan bagaimana pula kesiapan pengelola saat puncak arus mudik. Kita akan bahas soal ini bersama dengan Vice President Corporate and Secretary Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT, Ria Marlinda Palo, dan Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia sekaligus pengamat transportasi Joko Setiowarno. Selamat pagi, Bu Ria, Pak Joko. Pagi. Ya, Bu Ria, saya ke Anda terlebih dahulu. Ini sejauh ini sampai dengan hari ini paling tidak, ini sudah berapa persen sih Bu pemudik yang sudah melintas di tol Trans Jawa? Jadi kalau dikumulatifkan, Mas Haji, dari tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 27 Maret itu kemarin ya, shift 3-nya itu sudah mencapai 385.110 kendaraan. Jadi ini udah naik 101% dari normal, yaitu normal biasanya di 191.077 kendaraan. Ini angkanya cukup signifikan ya, karena di shift 1 aja itu sudah naik 250%, 30.000 kendaraan sudah melewati Cikampek Utama menuju Timur Trans Jawa. Oke, kalau untuk jumlah tersebut Bu, 285.000 sekian ini apakah sudah masuk ke puncak arusnya atau masih bisa naik lagi hari ini atau besok? Jadi memang sesuai prediksi kami itu di hari ini itu adalah prediksi puncak. Sampai dengan kemarin itu total khusus di tanggal 27 Maret itu di 102 kendaraan, di mana prediksi puncak kami memang di 102.000 kendaraan gitu ya, 102.975 kendaraan. Nah, kemarin sudah mencapai di 102.000 tapi 102.100 kendaraan. Sehingga bisa jadi hari ini masih kami prediksikan sebagai puncak arus mudik, mengingat per tadi malam juga sudah ada one way ya. Jadi yang dimulai dari jam 11.45, 14.15 gitu, dan terakhir kami juga memperpanjang bersama dengan diskresi kepolisian itu di 18.30 diperpanjang untuk kilometer one way-nya. Oke, Bu Ria, kalau dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama, misalnya di H-3 sebelum Lebaran, itu lebih banyak di tahun ini atau tahun lalu kira-kira Bu? Kalau secara angka hampir mirip sebenarnya. Jadi bisa dibilang tahun ini memang ada penurunan tidak terlalu besar. Ini dikarenakan periode libur itu cukup panjang, jadi memang pengguna jalan sudah bisa memilih rute dan waktu perjalanannya dengan tepat menurut kami, karena pengolahan untuk rekayasa lalu lintas pun dapat berjalan dengan baik sih Mas Haji. Oke, baik. Saya ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, kalau Anda melihat mungkin perkembangan beberapa hari terakhir, melihat misalnya dari segi darat, laut, dan udara misalnya, Anda melihat apakah memang sudah masuknya di hari ini atau mungkin masih bisa naik nanti di besok atau nanti malam, Pak Joko? Berdasarkan kemarin kami juga kan keliling di beberapa terminal gitu kan, lihat perkembangannya sampai dengan hari ini nampaknya tuh 2 hari inilah. Mungkin nanti tadi malam sudah puncak ya, kemudian nanti malam juga akan terjadi. Biasanya itu dalam setiap tahun 2 kali seperti itu. Ya, hingga nanti besok, ya, kalau besok mungkin sudah mulai menurun lah. Ya, puncaknya 2 hari ini. Ya, kebetulan saya juga berada di Merak, di Ciwandan juga sudah kelihatan gitu. Ya, mulai sore lah. Kalau kemarin pagi kan Merak juga masih sepi kan, tapi mulai tadi malam setelah maghrib, itu mulai berdatangan yang mau menyeberang, baik itu yang ke Pelabuhan Merak maupun ke Ciwandan, sudah kelihatan antriannya begitu panjang. Gitu loh. Dan itu juga kami tadi pagi memang mereka ternyata ya cukup lama menunggunya. Di Pelabuhan Merak itu mulai jam 1 sampai jam 7 juga belum diberangkatkan, gitu padatnya. Tetapi memang dengan pola yang baru ini tidak mengganggu jalan, jadi ruas jalan tetap sepi. Jadi mereka sudah masuk ke kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Oke, tapi sejauh ini Pak Joko, kalau Anda melihat dibandingkan dengan tahun lalu seperti itu ya, apakah kondisinya lebih kondusif dan juga lebih bisa dikendalikan gitu Pak? Ya, kalau sekarang lebih bisa dikendalikan lah. Ya, cuman mungkin kemarin itu ada sedikit mungkin persoalan untuk angkutan barang. Ini memang fokusnya kan di
pelabuhan BBJ, Bandar Bakau Jaya. Nah, di sana itu memang cukup menumpuk juga. Ya, mungkin ini biar dinamis lah, mungkin tahun berikutnya seandainya seperti itu masih bisa dialihkan sebagian ya, selama Merak itu masih kosong bisa dialihkan. Jadi jangan kaku untuk menumpuk kan sudah dibagi tiga khusus untuk angkutan barang. Ya, ketika itu angkutan barang menumpuk, ya sudah mulai dipikirkan, sementara penumpangnya belum banyak bisa dialihkan. Tapi secara umum dapat dikatakan ya jauh lebih baik, lebih kondusif daripada tahun lalu karena antrian di jalan raya sudah katakan sudah minim. Jadi mereka sudah masuk kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Gitu. Baik, saya ke Bu Ria lagi. Bu Ria, terkait dengan jumlah pemudik yang melintas di tol Trans Jawa, dari tadi yang Anda sampaikan total kan 285.000 sekian dari tanggal 21 Maret sampai dengan 27 Maret. Nah, ini persebarannya bagaimana, Bu? Apakah memang masih banyak pemudik yang memilih untuk mudiknya tuh ya dekat-dekat sama H-3 Lebaran? Kan ada himbauan juga kemarin dari pemerintah bahwa bolehlah mudik lebih awal gitu ya. Apakah persebarannya cukup merata nih dari tanggal 21 sampai dengan 27 ataukah memang masih terfokus di tanggal-tanggal terakhir sebelum Lebaran, Bu? Ya, jadi mungkin saya coba ini ya memberitahu data informasinya. Jadi 385.000 Mas Haji totalnya. 385.000, oke. Betul, bukan 285.000. Jadi memang kalau dilihat perkembangan dari tanggal 21 Maret yang terhitung sebagai kita bisa sampaikan itu sebagai periode mudik awal ya, 21 Maret sampai dengan hari ini, itu kenaikannya cukup ini ya, setiap hari ada kenaikan. Dan memang rata-rata pengguna jalan ini selalu menggunakan waktu perjalanan itu di malam hari biasanya. Contohnya seperti tadi malam itu angkanya cukup tinggi yang melewati Cikampek Utama ya menuju timur Trans Jawa untuk shift 3 itu sampai 42.000 yang biasanya itu hanya 9.000 kendaraan dari normal. Jadi memang ini cukup ini ya, maksudnya pengguna jalan memang bisa dilihat setiap harinya itu semakin meningkat pengguna jalan melewati Cikampek Utama untuk mudik. Dan hari ini kalau memang seperti kita prediksikan bahwa hari ini adalah puncak mudik, bisa jadi hari ini bisa mencapai kumulatif bisa sampai dengan 470.000 kendaraan Mas Haji nantinya. Oke, dan hari ini kan ada informasi juga dari kepolisian bahwa akan ada one way nanti mulai di jam 9, Bu Ria. Nah, kalau misalnya tadi ada bilang bahwa lebih banyak masyarakat yang mudik di malam hari, apakah kemudian one way dan juga mungkin kontraflow bisa dipertimbangkan untuk dilakukannya di malam-malam hari seperti waktu-waktu favorit dari para pemudik untuk berangkat, Bu? Ya, jadi sebenarnya gini Mas Haji, kalau kita langsung mulai di saat padat ini justru malah problem. Jadi memang persiapannya harus sudah dimulai sebelumnya. Oke. One way itu persiapan dibutuhkan 1-2 jam untuk clearance. Nah, untuk one way saat ini memang sudah dimulai per kemarin, itu kita sebut saja one way sebagian ya. Itu one way tahap 1 itu kan memang sudah dimulai kemarin sampai dengan ruas Palimanan Kanci. Terakhir sampai dengan Brebes Barat. Nah, nantinya yang jam 8 ini rencananya 8 atau jam 8.30 itu akan dibuka sampai dengan gerbang tol Kalikangkung 414. Ini justru dimulai harus lebih awal Mas Haji karena memang untuk mendistribusi lalin biar lebih lancar. Kalaupun pemudik ada yang baru mulai berjalan dari Jakarta menuju timur Trans Jawa, jadi tidak terlihat kepadatan berlebih nantinya di jalur Jakarta Cikampek. Oke, tapi kalau misalnya kita sebagai pemudik seperti itu, Bu, memahami skema kontraflow ataupun one way ini seperti apa agar mungkin pemudik juga bisa memilih waktu yang tepat untuk melintas ke tol, Bu? Ya, jadi memang seperti saya sampaikan sebelumnya, pemudik tuh akan sangat senang gitu ya berangkat di malam hari. Namun memang kami himbau buat pengguna jalan memastikan melalui aplikasi Travoi Jasa Marga, memastikan melalui media sosial dan juga dengan teman-teman media juga yang udah standby di titik-titik kami yang bersama Jasa Marga ya di Cikampek Utama juga kami terus sampaikan mengenai kenaikan lalinnya sehingga dapat memberikan informasi juga buat pengguna jalan. Termasuk kami juga terus menginformasikan secara update tentang rekayasa lalu lintas seperti yang dilakukan di Jakarta Cikampek. Pada tadi malam itu ya kami juga sudah melakukan kontraflow dari kilometer 47 sampai kilometer 50 yang awalnya memang baru dimulai di kilometer 55 dulu. Nah, melihat kenapa ini sampai dimundurkan ke kilometer 47 karena memang lalinnya sudah lumayan padat. Nah, itu terus kami sampaikan sehingga pengguna jalan dapat terinformasi dengan baik, Mas Haji.
Baik, baik. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, ini kan memang setiap tahun kita selalu mendengar bahwa ada kepadatan di tol ketika mudik seperti itu. Dan biasanya memang rekayasa yang dilakukan kontraflow, one way, dan mungkin satu lagi ada ganjil genap seperti itu. Nah, Anda melihatnya memang apakah hanya rekayasa semacam inikah yang bisa mengurai kepadatan di tol, atau mungkin ada solusi lain ataupun rekayasa lain yang bisa dilakukan untuk mengurai kepadatan, Pak Joko? Ya, memang kepadatan lalu lintas tidak bisa dihindari. Sementara kapasitas jaringan jalan yang tersedia kan kalau menambah lagi nampaknya cukup berat ya. Nah, kendaraan pribadi ini juga makin meningkat. Jadi saya kira mungkin setiap tahun akan bertambah lah waktu perjalanannya itu. Itu nggak bisa dipungkiri. Nah, sebab itu ya pemerintah mulai sekarang sudah mulai berpikir ini. Karena dengan cara seperti ini juga kita mengurangi volume kendaraan angkutan barang. Ya, padahal angkutan barang itu sebenarnya kan dia juga sangat menjadi salah satu aspek pertumbuhan ekonomi kita, logistik umpamanya ya. Bagaimana barang-barang harus diimpor dan sebagai sampai distribusinya juga. Nah, ini pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi. Kalau itu nanti katakanlah tahun lalu 10 sampai 12 hari, ini 16 hari. Nanti berikutnya makin panjang, makin panjang. Kita berpikir yang pertama, fokus angkutan barang tidak boleh di darat lagi. Ya, harus fokus ke prasarana yang lain, misalnya jalur kereta, ya, kemudian pakai perairan, karena apapun menggunakan jalan raya itu punya batasannya, efisien. Ya, secara teori sebenarnya 500 kilo, lebih dari itu tidak efisien. Kita lihat aja 500 kilo itu dari mana? Contohnya dari Surabaya ke Jakarta atau Jawa Timur ke DKI lah. Itu lebih 500 km, makanya kendaraan-kendaraan itu ya over dimensi, over capacity juga perlu gitu ya. Nah, itulah. Kemudian dari sisi pembenahan angkutan umum. Angkutan umum kita kan sudah bagus sisi hulu, katakanlah yang paling banyak bergerak dari Jabodetabek, khususnya di Jakarta. Jakarta sudah bagus. Tapi bagaimana angkutan umum di daerah? Ini belum sebagus Jakarta, sehingga kita perlu bergerak secara masif membenahi angkutan umum di daerah. Kalau ini terus-menerus kita tidak mungkin menambah kapasitas jalan kita, ya. Nah, membuat tol lagi itu mahal. Lebih baik sekarang fokusnya bagaimana ke depan ini lebih banyak nanti orang bergerak menggunakan angkutan umum, ya. Nah, oleh sebab itu perbaikilah angkutan umum kita hingga di daerah. Jadi jangan yang memperbaiki segala Jabodetabek, tapi daerah-daerah pun perlu. Banyak hal yang akan didapat nanti kalau daerah sudah bagus kan, dan problemnya akan hilang. Ya, fokusnya tidak pada angkutan barang pun nanti tetap berjalan, ya, tidak ada gangguan. Nah, ini harus ada gerakan bersama, program yang lebih besar lagi lah. Ya, kalau begini terus-menerus nantinya ya kita nggak punya inovasi. Karena kalau lihat di banyak negara itu kan mereka punya kok seperti Imlek dan sebagainya, tapi mereka memang fokusnya menggunakan angkutan umum gitu. Tapi masih butuh waktu ya Pak Joko untuk bisa membuat transportasi umum kita menjadi pilihan utama untuk mudik. Tapi kan sementara ini masih banyak sekali orang-orang yang memilih untuk menggunakan mobil pribadi. Nah, saya ke Bu Ria lagi. Bu Ria, ini kan kepadatan utamanya pasti karena volume kendaraan yang bertambah pastinya. Nah, ada tidak sih Bu penyebab lain yang membuat ruas tol itu kemudian sangat macet? Atau misalnya beberapa waktu lalu saya dengar karena memang gerbang tolnya terhambat karena banyak orang yang tidak mengisi e-tol seperti itu, atau mungkin antriannya justru di rest areanya. Itu seperti apa Bu Ria kalau Anda melihatnya? Ya, jadi memang kalau di jalan tol ini karena cukup banyak ya yang melewatinya gitu ya, dan memang satu arah biasanya gitu ya, dan begitu ada satu gangguan gitu akan membuat kepadatan di belakang. Jadi biasanya kepadatan itu dipicu dari gangguan yang ada di jalan, seperti adanya mungkin kendaraan yang berhenti tiba-tiba di bahu gitu ya, atau mengisi saldo uang elektroniknya di gerbang. Dan mungkin juga dengan pemahaman pengguna jalan dalam hal menggunakan fasilitas di rest area. Jadi memang kami dari Jasa Marga itu dengan melihat kepadatan seperti ini atau dengan rutinitas kita setiap tahun melihat mudik dan juga arus balik, setiap petugas layanan itu sudah ditambahkan dari operasional normal. Yang pertama, dan yang kedua, untuk di gerbang tol, benar di gerbang tol memang disiapkan untuk pengisian jika memang ada pengguna jalan yang
tidak sesuai saldonya atau tidak cukup saldonya. Tapi memang kami terus melakukan himbauan kepada pengguna jalan untuk mempersiapkan saldo uang elektronik itu jauh-jauh sebelum berangkat. Karena sebenarnya di convenience store juga sudah cukup banyak dan bahkan di rest area juga bisa dilakukan pengisian saldo uang elektroniknya. Dan yang paling utama juga mengenai pemakaian fasilitas rest area. Kami juga bekerja sama dengan seluruh operator rest area yang ada di Jasa Marga Group, terutama di Jasa Marga Trans Jawa Tol, untuk memberikan himbauan kepada pengguna jalan, penggunaan fasilitas di rest area atau berhenti di rest area sebisa mungkin maksimal 30 menit, sehingga dapat membantu kelancaran sampai dengan ke titik mudik. Oke, tapi tadi soal tol, Bu, saya kan penasaran juga nih, misalnya ada pemudik yang ingin mudik hari ini dan belum tahu nih kira-kira saya harus menyiapkan berapa banyak sih, misalnya untuk dari mana ke mana saya butuh ngisi e-tol tuh yang aman berapa sih, Bu, supaya tidak kehabisan di tengah jalan seperti itu? Ya, kalau berangkat dari Jakarta sampai dengan Surabaya, itu paling tidak memang untuk amannya di 859.500 itu total tarifnya. Tapi kalau memang 895.000 ya, Surabaya. 859.000 betul. Oke. Itu tapi baiknya memang agak dilebihkan jika memang nanti ada kebutuhan pengguna jalan untuk keluar terlebih dahulu dan masuk kembali seperti itu. Nah, kalau cuma sampai Semarang memang paling tidak gitu ya di saldo uang elektronik itu 500.000 sampai dengan 600.000. Jadi kami selalu melakukan himbauan paling tidak pengisiannya jangan terlalu pas karena bisa jadi pengguna jalan butuh untuk keluar terlebih dahulu dan masuk kembali. Itu sih. Oke, baik Bu Ria, tadi terkait soal rest area ini juga cukup menarik karena ada pembatasan secara bukan larangan ya Bu ya, imbauannya selama 30 menit saja. Memang karena kan sangat-sangat padat di sana. Nah, kalau misalnya memang butuh waktu lebih lama misalnya pemudiknya, apakah nanti diusir atau seperti apa Bu? Misalnya penerapan di lapangannya, apakah ada petugas yang mengarahkan untuk oke Bu, sudah bisa kembali melanjutkan perjalanan atau seperti apa sih Bu? Ya, jadi di seluruh rest area itu memang kita lakukan himbauan dan mungkin pemberitahuannya secara persuasif ya. Jadi kita memberitahu melalui pengumuman mikrofon gitu ya di masing-masing rest area. Dan juga yang kedua, kami juga mengoptimalisasi gerbang tol sebenarnya. Contoh yang ada di rest area Ciperna ya, di gerbang tol Ciperna Palikanci, di ruas kami, di Palimanan Kanci, itu kami optimalisasi juga penggunaan kantor gerbangnya untuk beristirahat. Di sana disediakan ada masjid, ada toilet juga, dan tempat parkir cukup luas. Nah, dari kami memang selalu memberikan informasi selain di rest area tidak dapat berlama-lama untuk membantu kelancaran. Yang kedua, kami juga mengoptimalisasi masing-masing gerbang kami, Mas Haji. Jadi kalau pengguna jalan memang sudah harus gitu ya, harus beristirahat karena mengingat keamanan dan kenyamanan bisa mempergunakan tempat gerbang. Namun memang rest area sendiri sudah memiliki cukup banyak luasan parkir, minimal di 100 kendaraan parkir. Jadi cukup luas rest area dilewati sepanjang tol Trans Jawa ini. Oke, baik. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, ini kan memang kita tidak bisa memungkiri bahwa semua orang butuh rest area, semua orang butuh fasilitas yang memadai. Lalu untuk pemudik sendiri yang harus diperhatikan nih Pak, supaya memang nanti di mudik di jalan juga mereka siap. Tadi dari segi e-tol, dari segi kondisi kendaraan, dari segi kondisi badan sendiri, agar juga bisa memanfaatkan rest area ataupun fasilitas secara maksimal. Tipsnya seperti apa nih Pak untuk para pemudik? Ya, kalau kita bicara rest area, tentunya rest area yang disediakan oleh operator jalan tol terbatas kapasitasnya ya. Ya kalau di Jawa kira-kira luasannya 45.000 km persegi lah. Kalau Sumatera bisa 60.000 ya, karena tanahnya masih luas. Nah oleh sebab itu jangan mengandalkan yang di rest area, karena toh keluar dari tol juga cukup banyak rest area. Itu pun bisa lebih dari setengah jam. Kalau di rest area itu di tol kadang-kadang setengah jam itu masih kurang. Di hari biasa ya kadang-kadang dia harus sholat tuh ya dari tempat dan sebagainya ya, belum makannya lagi, apalagi makanannya pesanan, jadi masih kurang ya. Jadi jangan memaksakan menggunakan rest area di jalan tol, bisa keluar jalan tol. Pilihan jalan di luar jalan tol juga cukup banyak, dan sekarang tidak begitu jauh dari gerbang tol ya, itu sudah banyak kalau mau makan dan bisa lebih banyak lagi ya. Nah tapi tentunya
seandainya lelah, ya jangan menggunakan bahu jalan. Karena bahu Ya, jalan itu digunakan untuk kondisi darurat, untuk pertolongan apapun lah yang biasanya bisa dilakukan. Tapi kalau itu diisi, ya ini kasihan nanti. Karena bukan pasti ya, sering terjadi gangguan pada kendaraan. Nah, kita tidak tahu di kilometer berapa, tapi kalau bahu jalan itu memang sepi, tidak digunakan, akan mudah melakukan bantuan. Ya, pokoknya jangan oke. gunakan bahu jalan, pilihan keluar saya kira lebih bijak ketimbang memaksakan diri harus di dalam rest area, apalagi berhenti di bahu Ya. jalan itu selalu dihindari. Gitu. Selelah apapun, kalau misalnya rest areanya penuh, jangan sampai berhenti di bahu jalan dan lebih baik keluar. Lalu Pak Joko, saya penasaran juga sebenarnya, apakah sebenarnya kemarin tuh ada kebijakan WFA ini kemudian bisa mempengaruhi bagaimana kepadatan volume mudik kali ini? Tapi jangan dijawab dulu Pak Joko dan Bu Ria, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetap di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, dan kita masih membahas terkait dengan bagaimana mudik di puncak arus mudik hari ini agar bisa aman dan juga nyaman. Dan sudah bergabung bersama kami juga Pak Sony Susmana, instruktur senior SDCI. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi. Baik, saya sebelumnya ke Pak Joko dulu tadi sebelum break Pak, terkait dengan kan ada kemarin ada kebijakan WFA gitu ya dari pemerintah agar orang-orang bisa mudik lebih awal sehingga mengurai kepadatan. Nah, kalau Anda melihat apakah itu ada pengaruhnya sebenarnya ke kondisi kepadatan lalu lintas di hari-hari terakhir ini Pak? Nampaknya tidak begitu banyak ya pengaruhnya ya. Sebenarnya masih banyak juga yang mereka liburnya itu hari Jumat. Ya, kita lihat aja pergerakannya ini cukup tinggi pas peaknya ini. Dulu kemarin sebenarnya kalau pada saat itu harapannya tinggi, tapi ternyata datar aja. Ya, bahkan kita lihat katakanlah penyeberangan itu cuma hari Sabtu yang tinggi, habis itu ya biasa saja gitu kan. Jadi apapun ya numpuknya di sini. Ya, jadi ini kan WFA ini kan tidak bisa berlaku untuk semua sektor ya. Apalagi orang-orang kerja di pabrikan itu kan punya target tertentu, yang mana produksinya memang harus berjalan sudah direncanakan, tidak bisa WFA-nya tiba-tiba mengenai ke mereka, kecuali mungkin yang kantoran. Tapi kalau yang mereka bagian produksi itu tetap aja sesuai dengan rencana semula, tidak banyak yang mengganggu lah. Ditambah lagi ada efisiensi anggaran, ini juga berpengaruh karena kemarin itu kami ke 4 terminal itu menanyakan berapa jumlah penumpangnya. Ketika kemarin memang pada hari yang sama di tahun yang lalu mengalami penurunan juga. Saya kira ini pasti ada pengaruhnya dengan efisiensi anggaran itu terhadap pendapatan masyarakat. Apalagi banyak yang PHK juga ya. Oke, baik, tidak terlalu berpengaruh terkait dengan WFA. Kemudian saya coba ke Pak Sony. Pak Sony, ini kan yang tadi kita bahas di segmen sebelumnya terkait dengan ada skema yang dilakukan oleh kepolisian maupun dari pihak pengelola terkait one way, kemudian kontraflow. Nah, ini kan mungkin bagi orang-orang yang sudah berkali-kali mudik sebelumnya mungkin tahu kali ya seperti apa one way, seperti apa kontraflow. Nah, seperti misalnya ada pemudik yang baru pertama kali mudik untuk tahun ini. Nah, bagaimana kemudian mereka bisa memahami skema one way dan juga kontraflow ini supaya di jalan mereka paham dan juga bisa selamat sampai tujuan? Iya, jadi memang ada beberapa karakter atau grade dari pengemudi yang mudik pada saat ini. Harusnya mereka sudah paham sebelum mereka melalui jalan tol, karena sosial. Ya, Pak Sony? Baik, kami masih akan nanti mencoba memperbaiki koneksi bersama Pak Sony Susmana. Saya coba ke Bu Ria terlebih dahulu. Bu Ria, selain ada one way, kemudian ada kontraflow, ini kan juga ada ganjil genap. Nah, ini seperti apa sih Bu skemanya dan apakah memang benar-benar orang yang ataupun mobil yang tidak di tanggalnya tidak boleh melintas di jalan tol? Ya, jadi itu disebut dengan salah satu rekayasa lalu lintas juga. Jadi memang ganjil genap ini dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian. Kalau dari kami, tim Jasa Marga,
itu kami mendukung dengan cara layanan kami di jalan atau di lajur gitu ya, udah kami persiapkan kalau memang nanti dari kepolisian melakukan giat untuk ganjil genap. Gitu. Jadi memang untuk pelaksanaannya sendiri kami bekerja sama dengan kepolisian dan itu menunggu dari diskresi. Oke, tapi tidak ada pembatasan misalnya dari gerbang tol, oh Anda genap gitu ya, nggak boleh masuk, seperti itu tidak, Bu? Dari kami belum, karena memang belum ada dari diskresi kepolisian ya, sampai dengan saat ini ya. Baik. Kami kembali coba sapa Pak Sony. Pak Sony, apa sudah bisa mendengar suara kami di studio, Pak? Pak Sony, selamat pagi, Pak. Bisa mendengar suara saya, Pak? Pak Sony, mungkin bisa dibuka audionya, Pak, masih di mute. Pak Sony, baik. Saya ke Bu Ria lagi. Bu Ria, terkait dengan kepadatan, ini kan pasti ada titik-titik tertentu yang selalu setiap tahun berulang seperti itu ya. Bagaimana kemudian selalu di sana-sana aja tuh biasanya tuh titik-titik yang macet. Nah, kalau dari sepanjang tol Trans Jawa, ini mana titik-titik yang biasanya menjadi perhatian, Bu? Ya, kalau dari Jakarta Cikampek, memang kita bisa tahu ya pengalaman dan evaluasi juga dari tahun-tahun sebelumnya, itu di KM 47 sampai dengan KM 55 atau 57 yang menuju dengan rest area. Karena sama-sama kita tahu bahwa rest area 57 itu rest area pertama yang ditemui setelah setelah MBZ lah yang MBZ. Nah, yang kami lakukan memang itu selalu melihat dari diskresi kepolisian untuk melakukan kontraflow. Nah, selain di Jakarta Cikampek, titik-titik lainnya itu biasanya kita temui pada saat pelaksanaan one way memang untuk di gerbang Kali Kangkung. Namun dengan optimalisasi gerbang tol Kali Kangkung yang udah dipersiapkan dan pengalaman juga dari sebelumnya ya, jadi memang pengoperasian gardunya itu sudah ditambah dengan mobile reader atau bisa disampaikan ini lajur yang dipersiapkan sebagai tambahan. Ketika memang nantinya gardunya itu sudah penuh gitu ya, nanti akan dioperasikan juga MR atau mobile reader yang petugas kami yang akan bersiap untuk menerima transaksi dari seluruh pengguna jalan. Jadi setiap titik kepadatan ini setiap tahunnya, karena kan pelaksanaan kontraflow, pelaksanaan one way ini juga bentuk dari hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan kenaikan atau kepadatan lalin setiap tahunnya di arus mudik dan balik lebaran. Oke, baik. Saya coba ke Pak Sony lagi. Pak Sony, apakah sudah bisa mendengar suara kami, Pak? Oke. Baik Mas, kami masih mencoba memperbaiki koneksi kami bersama Pak Sony. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, ini kan ada beberapa kekhawatiran dari pemudik juga terkait misalnya, takut nih misalnya di jalan, kemudian bensinnya habis, kemudian takut juga terkait dengan kondisi kendaraan. Tadi Anda bilang bahwa dalam misalnya kita butuh rest area, kalau misalnya sudah penuh, ya sebaiknya keluar dari tol saja seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, Pak, seberapa besar sih misalnya pilihan pemudik untuk bisa keluar ke jalan arteri dulu, untuk kemudian masuk kembali ke dalam tol? Apakah itu kemudian tidak, dalam tanda kutip, memperpanjang perjalanan mereka, Pak? Ya, sebenarnya kalau keluar itu dari gerbang tol, kalau sekarang mungkin tidak begitu jauh lah untuk mendapatkan rest area. Jadi dekat. Contohnya di Salatiga itu nggak sampai 200 meter itu keluar sudah ada rumah makan berjajar sepanjang jalan itu kan. Itu yang paling. Tapi jalan juga mudah kok sekarang. Memang awal-awal ketika pembangunan tol itu masih jarang. Tapi sekarang dengan makin tahun makin bertambah dan ada demand akhirnya muncullah rest area yang dekat-dekat dengan pintu gerbang itu. Jadi tidak begitu jauh lah. Ya, beda hanya kalau tol Trans Sumatera mungkin jauh. Ya, agak jauh. Tapi kalau Trans Jawa relatif lebih dekat. Gitu. Masih lebih ini ya Pak ya, masih masuk akal kalau kita keluar dulu daripada harus berhenti di bahu jalan ya Pak ya? Iya. Oke. Karena nggak jauh dengan arteri ya, persisnya. Oke, baik. Kembali saya ke Pak Sony. Pak Sony sudah bisa mendengar suara saya di studio, Pak? Iya.
Baik, baik Pak Sony, mungkin bisa dilanjutkan Pak tadi terkait dengan bagaimana kemudian pemudik yang baru pertama kali mudik dan bagaimana mereka menyikapi kontraflow maupun one way agar bisa selamat sampai tujuan. Iya, jadi kalau kita lewat kontraflow itu sebaiknya jangan buru-buru dilihat dari sisi kebutuhannya ya. Kalau kita bawa anak kecil atau kendaraan tidak siap atau secara fisik kita pengemudi punya letih yang berlebihan atau harus beristirahat, kita butuh ke toilet dan sebagainya, sebaiknya tidak lewat kontraflow karena kita butuh rest area. Sementara di kontraflow atau one way itu agak sulit kita ke rest area tersebut. Walaupun panjang dari kontraflow itu tidak serta-merta sampai ke tempat tujuan yang jauh ya, tetapi paling tidak akan menyulitkan ketika kita membutuhkan rest area itu. Jadi harus berpikir panjang. Sebaiknya adalah secara bijak. Kalau kita akan melewati jalan tol khususnya, kita butuh rest area dan tidak punya pengetahuan dan pengalaman jam terbang yang tinggi, sebaiknya kita lewat jalur yang biasa aja. Karena lewat jalur biasa atau kontraflow itu perbedaannya paling sampai tempat tujuan 10-20 menit. Artinya kalau macet tetap sama aja macet di kontraflow. Mengingat pemudik yang lewat jalan tol ini kan jumlahnya puluhan ribu ya. Jadi yang bijaksana adalah kita lewat jalan biasa atau kita memanage waktu perjalanan, cari waktu-waktu yang sepi sehingga tidak menumpuk di jalan tol tersebut. Oke, baik-baik. Kemudian saya kembali ke Bu Ria. Tadi kan kita dengarkan bahwa memang kalau ketika lagi kontraflow, ketika lagi one way, mungkin susah sekali untuk ke rest area seperti itu, Bu. Tapi untuk di sepanjang tol Trans Jawa ini ada berapa sih yang disiapkan dan mungkin kapasitasnya rata-rata berapa pemudik, Bu, yang disiapkan? Ya, kalau untuk di Jasa Marga Group itu kami mempunyai 40 rest area. Dan saat ini di Lebaran tahun ini ada yang baru gitu ya. Jadi kami memfungsionalkan rest area yang ada di ruas Semarang Solo, yaitu di kilometer 445 dan di kilometer 439. Itu dapat dimanfaatkan oleh pengguna jalan dalam periode mudik dan balik di tahun ini. Jadi sebenarnya rest area itu secara ideal memang ada di 50 km ya, setiap 50 km sudah disediakan untuk rest area. Nah, pengguna jalan betul tadi Pak Sony, saya setuju, kami juga terus menghimbau gitu ya, kalau memang ingin atau membawa keluarga gitu yang kita sudah ketahui kebutuhannya gitu, sebaiknya memang sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu terhadap rest area yang ada di seluruh Trans Jawa. Sudah banyak informasi dan channel yang kami sampaikan ya gitu untuk di mana saja lokasi rest area yang ada di seluruh Trans Jawa, terutama yang dikelola oleh Jasa Marga Group. Oke, baik, baik, baik. Saya beralih ke Pak Joko. Pak Joko, ini kan kita mungkin keluar dari pembahasan terkait dengan tol dan juga mudik dari pakai mobil gitu ya Pak. Ini kan ada fenomena yang mungkin juga berulang kali gitu ya terjadi setiap tahun. Ada orang yang memilih naik bajai gitu ya atau mungkin naik motor untuk bisa mudik. Nah, khusus untuk bajai ini Pak, sebenarnya kan bentuknya mirip kayak mobil, cuman memang dia kan aslinya motor. Itu boleh nggak sih Pak sebenarnya untuk digunakan mudik ke luar kota dalam perjalanan yang jauh seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Dan boleh, Pak. ini kan kecepatannya juga rendah kan. Rendah, asalkan dia nggak masuk jalan tol. Ya, Oke, ya. itu boleh. Dan cukup banyak kok. Mereka komunitas itu, rombongan gitu kan, mereka pelan-pelan aja. Ya, tidak kecepatan tinggi, ya nggak jadi masalah. Ya, memang keseharian bajai itu kan dalam kota. Dan bajai yang naik sepeda juga ada itu, yang hobi-hobi itu kan, senang mereka bersepeda. Asal jangan jalan kaki jauhan aja lah. Oke. Sepeda, naik bajai itu saya kira masih oke juga. Karena mereka itu kalau saya tanya mereka di Jakarta, mereka itu berombongan. Ada sampai 30 orang gitu ya. Iya. Bawa barang. Itu saya kira lebih bisa ketimbang bawa mobil pribadi, tapi kadang-kadang di atasnya yang bawa barang yang berlebihan. Keseimbangannya kan menjadi mengkhawatirkan juga kan. Oke. Tapi kalau dari segi keselamatan bagaimana nih Pak Sony kalau Anda melihat sebuah bajai yang biasanya digunakan untuk perjalanan dekat saja ini digunakan untuk mungkin sampai keluar kota, keluar pulau seperti itu apa? Dari segi keselamatan seperti apa Pak? Jadi saya udah lihat juga tuh di beberapa media ada beberapa pemudik yang naik roda 2, roda 3, roda 4 itu wajar-wajar aja. Saya setuju sama Pak Joko tadi. Tetapi dalam hal ini adalah
Yang namanya mudik ini kan jalurnya panjang, butuh kewaspadaan yang tinggi, butuh kesadaran tentang keselamatan, butuh attitude dari pengemudinya, sadar bahwa ada perjalanan yang harus dia lalui dan ini sangat-sangat membahayakan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bahwa tidak hanya sekedar mudik, tidak hanya sekedar mengemudi, tetapi ada faktor-faktor bahaya yang dia harus dia cermati, kemudian bagaimana menyikapi itu. Ini yang harus diperhatikan. Jadi tidak hanya sekedar mudiknya, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dia mampu sampai tempat tujuan dengan selamat. Termasuk saya lihat kemarin ada naik bajainya nggak masalah, naik roda dua nggak masalah, tetapi paling tidak barang bawaannya tidak sampai berlebih, kemudian kendaraannya juga siap sampai tempat tujuan, karena kita tahu bajai ini adalah kendaraan yang tidak didesain untuk jarak panjang, hanya untuk jarak pendek. Jadi pastikan istirahatnya juga diperhatikan gitu. Oke, intinya sih siapin kendaraan dan juga muatannya ya Pak ya. Tapi Pak Sony, kalau Anda melihat secara garis besar, secara luas seperti itu terkait dengan mudik tahun ini, paling tidak sampai dengan mungkin H-3 ini, seperti apa Pak? Anda melihatnya, evaluasinya apakah kemudian lebih baik daripada tahun lalu secara sementara gitu ya? Atau seperti apa Pak? Jadi kalau namanya mudik ketemu macet itu wajar ya. Yang harus menjadi concern pemerintah adalah tingkat kecelakaan yang harus dihilangkan. Ini yang paling penting, karena pemudik ini berharap kepada masyarakat bagaimana memanage sebuah perjalanan ini, mereka selamat, happy, bahagia sampai tempat tujuan. Kalau kita menghilangkan macetnya nggak mungkin lah. Yang penting selamatnya aja, kemudian ada beberapa panduan-panduan dari teman-teman jasa marga, teman-teman kepolisian atau di Subdar, ada yang membahayakan atau yang melanggar itu segera diberhentikan, diberikan arahan untuk mereka melakukan apa yang harus diperbaikin sehingga tidak membahayakan diri dia dan orang lain. Oke, baik. Saya ke Buria. Buria, mungkin untuk para pemudik yang hari ini baru mulai mau mudik, apa imbauannya untuk para pemudik agar mudiknya bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan, Bu? Ya, yang pertama pasti persiapan ya, Mas Haji. Jadi kami dari Jasa Marga melalui Jasa Marga Trans Jawa Tol yang mengelola ruas Trans Jawa, gitu, Jasa Marga Group. Kami sangat berharap pengguna jalan yang akan melewati tol di Trans Jawa terutama untuk dapat mempersiapkan diri, keluarga yang ikut, perbekalan, dan juga yang paling utama adalah kendaraan. Jadi biasanya nih kalau Lebaran itu menggunakan mobil yang sudah lama, mungkin sudah belum pernah digunakan jarak jauh gitu ya. Jadi persiapannya harus diperhatikan mengenai kesiapan kendaraan. Dan yang kedua, informasi mengenai kontraflow, one way itu kami dari Jasa Marga Group berusaha untuk ini dapat langsung disampaikan ke seluruh pengguna jalan. Dan yang ketiga, download aplikasi Travoy, melihat sosmednya mungkin NTMC Polri gitu ya, Jasa Marga dan juga Jasa Marga Trans Jawa Tol. Dan yang paling utama Mas Haji adalah kami juga berharap seluruh pengguna jalan ini untuk selamat sampai dengan tujuan, bahagia, happy. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sony itu adalah dengan memastikan seluruh rambu, petugas gitu ya, semua arahannya diikuti dengan baik. Dan kami yakin gitu kalau kita bisa berkolaborasi dengan seluruh pengguna jalan pun, saya yakin mudik dan balik Lebaran tahun 2025, insya Allah nanti tingkat kecelakaannya, tingkat fatalitasnya bisa 0 dan semuanya bisa aman, lancar, dan nyaman sampai dengan tempat tujuan. Baik. Saya terakhir ke Pak Joko. Pak Joko, imbauan Anda mungkin selain pengguna mobil kan ada juga yang naik kapal, naik pesawat, naik kereta, naik bus. Apa tips Anda supaya perjalanan mereka juga aman dan juga nyaman? Dan jelas itu namanya menggunakan angkutan umum. Ya entah itu kapal laut, pakai kereta, pakai bus maupun pesawat. Nah, yang harus diperhatikan jadwalnya itu. Benar-benar diperhatikan itu jangan sampai meleset ya. Nah, kalau jadwal sudah tahu, setidaknya 1 jam sebelum keberangkatan sudah berada di lokasi, entah itu di stasiun, di terminal, ya, kemudian di pelabuhan maupun bandara. Sehingga dari situ memperhitungkan perjalanan dari rumah kira-kira berapa jam sampai dengan simultamortasi tadi. Itu yang penting. Kalau enggak ketinggalan ya sudah, mau beli lagi ya susah juga kan, apalagi tiket sudah habis kan. Itu benar harus diperhatikan. Ya. Nah, yang berikutnya tadi kesiapan yang lainnya ya
Kalau sudah seperti terakhir ya berdoa, tidak bisa tidak harus berdoa ya agar perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan. Baik, baik. Jadi semuanya kita harapkan Bu Ria, Pak Joko dan Pak Sony bisa kali ini mudik tahun ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala satu apapun. Kalaupun ada kemacetan jangan sampai panjang-panjang, jangan sampai stuck. Semuanya kita harapkan berjalan dengan lancar dan juga aman. Terima kasih Bu Ria, Pak Sony dan juga Pak Joko telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi.